Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Adelia Kama. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni konsep dasar IPS di SD, dengan dosen pengampu Ibu Yane Hardianti Mahmud SPD MPD. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pahlawanku, yakni tema 5 subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Mengenal pahlawan nasional. Kita sudah mengenal beberapa nama dan asal daerah asal pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, sesamanya hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Republik Indonesia. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama, Cut Nyak Cut Nyak merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jasa dan peran Cut Nyak melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Sikap kepahlawanan Cut Nyak yang pertama, berani, cinta tanah air, pantang menyerah, dan teguh pada pendirian. Nah, yang kedua, Sisingamangaraja. Sisingamangaraja merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Jasa dan peran Sisingamangaraja yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Sikap kepahlawanan Sisingamangaraja yang pertama, ikhlas berjuang. Yang berikut, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Jasa dan perannya, ia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya, ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, dan pantang menyerah. Nah, pahlawan nasional berikutnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo mempunyai nama asli Sutomo. Lahir tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat 7 Oktober 1981. Jasa dan peran Bung Tomo, tokoh penting dalam pertempuran 10 November 1945 melawan penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica di Surabaya. Sikap kepahlawanannya yang pertama, ikhlas berjuang, rela berkorban. Yang berikut, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Pendidikan dari Bung Tomo yang pertama,
Sekolah Rakyat atau SR. Yang kedua MULO. Yang ketiga Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Dan yang keempat yaitu Universitas Terbuka. Yang keempat, Pattimura. Pattimura mempunyai nama lengkap yaitu Thomas Matulesi Pattimura. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783, wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Jasa dan perannya berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda di Maluku. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah, dan berjuang tanpa pamrih. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi. Cerita perjuangan Pattimura. Pattimura merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Pattimura adalah sosok pahlawan yang berani membela kepentingan rakyat. Pada masa itu, pihak Belanda tengah menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat dipaksa menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah. Mereka bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Selain itu, Belanda juga berencana mengirim rakyat Maluku sebagai serdadu untuk dikirim ke Batavia. Cerita perjuangan Pattimura. Pada tanggal 6 Mei 1817, Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku dan berhasil merebut benteng Durstede di Sapura. Perlawanan Pattimura terus meluas ke Ambon, Taram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah beberapa kali kalah dari pasukan Pattimura, Belanda kemudian meminta bantuan dari pasukan Batavia. Keadaan ini membuat Belanda semakin kuat sehingga membuat rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda. Kemudian, tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati. Menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593 dan wafat pada tanggal 27 September 1636. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Penghargaannya, Sultan Iskandar Muda disebut sebagai pahlawan nasional. Ia turut berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Peninggalan Sultan Iskandar Muda yaitu Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Agung yang berada di Aceh. Nah,
Jadi itulah penjelasan tentang materi pahlawanku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.